Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Andusni Andizinuddin, saya sendiri, dan selanjutnya juga ada Nur Alfia, dan juga ada Wakia Aulia. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi psikolinguistik dan juga kodrat bahasa yang akan dijelaskan oleh Andi Husni Andizinuddin, dan juga ada komponen bahasa yang akan dijelaskan oleh Nur Alfia, dan yang terakhir yaitu pragmatik yang akan dijelaskan oleh Wakia Aulia. Psikolinguistik memiliki banyak definisi. Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan psikolinguistik menurut beberapa para ahli. Jadi yang pertama yaitu menurut Robert Lado. Jadi beliau adalah seorang ahli dalam pengejaran bahasa. Nah, beliau berpendapat bahwa psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu, yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri. Adapun menurut Emon Bach, dengan singkatan dan tegas mengatakan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara suatu bahasa membentuk atau membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu Ronald Wayne Lengaker. Beliau berpendapat bahwa psikolinguistik adalah suatu studi atau telaah mengenai behavior atau perilaku linguistik, yaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggung jawab atasnya. Selanjutnya menurut John Lyons, beliau berpendapat bahwa psikolinguistik merupakan telaah mengenai produksi atau sintesis atau rekognisi atau analisis. Yang terakhir yaitu menurut Gernam, beliau berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang mekanisme mental yang memungkinkan bagi orang untuk menggunakan bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kodrat bahasa. Nah, pada kodrat bahasa ini kita akan mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai citra pikiran, dan bahasa sebagai citra kepribadian. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi bermakna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, dan alat interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan identitas penuturnya. Selanjutnya, kodrat bahasa sebagai citra pikiran bermakna bahwa bahasa terbentuk dari pikiran atau bentuk bahasa secara individual maupun spontan, meniru, atau mengikuti bentuk pikiran atau ide. Yang terakhir yaitu kodrat bahasa sebagai citra kepribadian yang bermakna bahwa bahasa berkaitan dengan etika berbahasa yang diyakininya. Etika berbahasa ini sangat erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan etika berbahasa, maka pribadi seseorang akan dikatakan baik. Komponen bahasa yang pertama morfologi, yaitu suatu studi cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk dari sebuah kata dan bagaimana fungsi perubahan bentuk kata tersebut, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Dalam morfologi, terdapat istilah proses morfologi yang mempelajari tentang proses pembentukan kata. Proses dalam morfologi diantaranya adalah penciptaan kata baru, peminjaman kata, kata menyebut, dan afiksasi. Yang kedua, sintaksis. Sintaksis merupakan komponen bahasa dalam konteks komunikasi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu suntatein, yang memiliki arti mengatur bersama-sama. Sedangkan kaitannya dengan bahasa, sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mengatur struktur internal kalimat. Yang ketiga, fonologi. Fonologi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa. Fonologi membahas dan mengkaji tentang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan, sedangkan fonemik adalah ilmu yang membahas mengenai bunyi menurut fungsinya untuk membedakan arti bunyi yang satu dengan yang lain. Yang keempat, semantik. Semantik merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang memiliki arti sebagai tanda. Dalam ilmu bahasa, semantik adalah cabang ilmu yang membahas mengenai makna yang terkandung dalam bahasa, baik dalam tingkat frasa, klausa, kalimat, bahkan wacana. Ada dua aspek yang terkandung dalam semantik, yaitu sintaksis dan pragmatika. Ilmu yang dibahas dalam semantik dapat memberikan kita pemahaman mengenai ekspresi manusia melalui bahasa yang digunakan. Pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Menurut Parera, menjelaskan bahwa pragmatik adalah kajian pemakaian bahasa dalam komunikasi, hubungan antar kalimat, konteks, situasi, dan waktu diujarkannya dalam kalimat tersebut. Definisi yang dikemukakan oleh Parera ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagaimana interpretasi dan penggunaan tutur bergantung pada pengetahuan dunia nyata. Yang kedua adalah bagaimana pembicara menggunakan dan memahami tindak penuturan. Yang ketiga adalah bagaimana struktur kalimat dipengaruhi oleh hubungan antara pembicara atau penutur dan pendengar atau penutur. Hal ini berarti pragmatik berusaha menggambarkan sebuah ujaran yang disampaikan oleh penutur atau pembicara dengan mengetahui makna tersebut. Nah, berdasarkan dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam pemakaiannya serta makna yang dihasilkan oleh kalimat yang dapat diketahui dengan melihat konteks yang ada saat tuturan tersebut berlangsung. Maka kita dapat mengetahui makna yang diinginkan oleh pembicara dengan memperhatikan konteks yang melingkupi peristiwa tutur tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami mengenai definisi psikolinguistik, kodrat bahasa, komponen bahasa, dan yang terakhir yaitu pragmatik. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.